Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Keadaan kalian sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Untuk memulai pelajaran pada kali ini, saya minta tolong salah satu peserta, Aldi. Minta tolong untuk memimpin doa ya, Aldi. Baik, Pak. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Aldi sudah memimpin doa. Untuk sebelum memulai materi, Bapak absen dulu ya. Jeremy Brian hadir? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Notri? Saya, Pak, hadir. M. Ilham. Halo, M. Ilham. M. Ilzam kayaknya terkendala jaringan, Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya. Kalau gitu Bapak akan masuk ke materi ya. Materi kalian pada hari ini yaitu atmosfer bumi, mempelajari tentang lapisan-lapisannya. Pengertian dari atmosfer bumi itu ada dua kata. Yang pertama itu atmos, yang kedua spira. Atmos itu dalam artian uap dan spira itu lapisan. Jadi atmosfer itu bekerja sebagai pelindung kehidupan bumi dari pancaran energi matahari yang sangat kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Terus apa yang terjadi jika atmosfer itu tidak ada? Jika atmosfer tidak ada, suhu bumi akan meningkat sekitar 93,3 derajat Celcius pada siang dan turun hingga minus 148,9 derajat Celcius pada malam hari. Oke, kita akan masuk ke dalam materi lapisannya. Lapisan atmosfer terbagi menjadi 5. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini adalah lapisan yang paling bawah dan yang paling tipis. Lapisan troposfer biasanya mempunyai gejala dalam cuaca dan iklim. Di lapisan troposfer, semakin tinggi tempat suhu semakin rendah, sekitar 5 derajat Celcius dan 0,6 derajat Celcius. Lapisan troposfer mempunyai udara sekitar 80%. Untuk lapisan yang kedua, yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer mempunyai suhu lebih dingin dan ditempati lapisan ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan yang bersumber atau berasal dari matahari. Lapisan ozon inilah yang akan rusak jika manusia melakukan aktivitas dengan bahan kimia. Temperatur di lapisan stratosfer ini dapat menaikkan suhu sampai 55 derajat Celcius. Lapisan ini yang disebut dengan lapisan isotermis. Untuk lapisan yang ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer itu mempunyai suhu yang sangat dingin, mencapai hingga minus 100 derajat Celcius. Suhu yang sangat dingin ini menyebabkan meteor-meteor di luar angkasa akan pecah jika menembus atmosfer kita, atmosfer bumi. Jadi gejala karena meteor itu ada di lapisan ini. Untuk lapisan yang ketiga,
Lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer dengan lapisan ionosfer. Lapisan ini adalah lapisan yang terjadi ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik itu gelombang panjang maupun gelombang pendek. Di lapisan termosfer ini juga disebut dengan lapisan Appleton atau lapisan F yang berbentuk gelombang. Gelombang ini dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang yang pertama yaitu gelombang panjang yang jaraknya 1000 sampai 30.000 meter. Untuk gelombang menengah jaraknya 200 sampai 1000 meter. Untuk gelombang pendek 10 sampai 200 meter. Untuk lapisan yang kelima, lapisan yang terakhir, yaitu lapisan eksosfer. Untuk menempatkan satelit, lapisan ini paling luar dan tidak diketahui sampai mana batasnya. Ya, itu sekira materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mempunyai kuis untuk kalian untuk menambah nilai. Di sini Bapak mempunyai 3 sedotan ya, dengan warna yang berbeda-beda. Ada merah, kuning, hijau. Saya butuh 2 orang untuk memilih. Saya, Pak. Oh ya, jadi ya, Warna apa? hijau coba, Pak. Warna hijau. saya Pak, warna merah. Nah, oke, Bapak akan buka yang warna merah dulu ya. Berarti Aldi yang akan menjawab kuisnya. Yang sedotan warna merah adalah stratosfer. Silakan jelaskan stratosfer menurut Aldi, menurut bahasa Aldi yang diketahui dari penjelasan Bapak yang tadi. Baik Pak, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bapak barusan. Jadi, lapisan stratosfer terletak di atas tropopaus hingga ketinggian 50 km. Di dalam lapisan ini, angin berhembus sangat kencang serta mempunyai pola aliran tertentu. Pada lapisan stratosfer juga tempat terbangnya pesawat, dan di dalam stratosfer terdapat lapisan yang sangat penting, yakni lapisan ozon. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Aldi, itu sangat benar sekali. Untuk Ya, Pak. troposfer. Silakan jelaskan troposfer menurut Bapak tadi. Jar, ayo pon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lapisan troposfer. Jadi, lapisan Oh ya Pak, maaf Pak, saya lupa. Oh ya, terima kasih. Oke, silakan. Baik, Pak. Di sini saya akan lapisan troposfer itu adalah lapisan paling pada cuaca dan iklim. Setelah itu, semakin tinggi tempat suhu, semakin rendah setiap 100 meter naik. Maka turun 0 derajat Celcius rata-rata dunia dan 0,6 Celcius di tropis. Kemudian ada 80% troposfer dan stratosfer adalah tropopause. Terima kasih, Pak. Benar sekali.
Eh, ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Pak, Ya, silakan aja. pada lapisan keberapa pesawat bisa melintas, Pak? Pada lapisan keberapa? Lapisan stratosfer. Kenapa? Karena lapisan stratosfer terletak di atas tropopaus hingga ketinggian 50 meter tadi yang sudah sangat kencang serta mempunyai pola aliran tertentu. Nah, sehingga tempat karena mempunyai lapisan ozon juga. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau jika tidak ada, Bapak yang bertanya ya. Pada lapisan apa terjadinya hujan, angin, petir, atau kilat? Silakan Aldi, ayo menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi, pertanyaan tadi jawabannya yakni pada lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi, yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut, sehingga menjadi tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Ya, bagus. Bagus. Ya, benar. Kalau begitu, Bapak akan membentuk dua kelompok dengan isi per kelompoknya itu 2 orang. Kelompok pertama yaitu Jeremy dengan 2, Aldi dengan Ilzam. Untuk tugas kelompoknya akan Bapak kirim lewat WA dan akan didiskusikan di Zoom ini dan akan saya kasih waktu selama 10 menit. Baiklah. Waktu sudah habis. Di soal diskusi tadi ada 2 pertanyaannya. Untuk yang nomor 1, silakan perwakilan kelompok dari Aldi. Silakan menjawab. Jadi hasil dari diskusi menghasilkan jawaban fungsi dari masing-masing lapisan atmosfer. Jadi yang pertama ada lapisan troposfer yang berfungsi sebagai lapisan cuaca, tempat terbentuknya awan, hujan, angin, dan fenomena cuaca lainnya. Kemudian ada lapisan stratosfer yang berfungsi sebagai penyerap radiasi ultraviolet karena memiliki lapisan ozon. Kemudian ada lapisan mesosfer yang berfungsi sebagai penghancur meteor yang masuk ke atmosfer bumi. Selanjutnya ada lapisan termosfer yang berfungsi sebagai pemantul gelombang radio karena memiliki lapisan ionosfer. Yang terakhir ada lapisan eksosfer yang berfungsi sebagai lapisan perantara antara atmosfer bumi dengan luar angkasa. Cukup, Pak. Untuk nomor 2, silakan kelompok yang terakhir, perwakilan. Jelaskan mengenai pertanyaan nomor.
Jadi di pertanyaan nomor 2 tadi menyebutkan gejala unik yang ada di atmosfer. Yang pertama pelangi, yang kedua aurora, yang ketiga kilat, yang keempat fata morgana, dan yang kelima halo. Tadi di udara di atas spektrum warna yang terjadi ketika sinar matahari mengenai partikel-partikel air di udara. Kemudian yang kedua aurora. Aurora adalah suatu adalah bentuk cahaya yang sering tampak di sekitar di sini. Silakan jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Bapak via WA atau bisa cari di sumber-sumber lain. Mungkin dari internet atau buku pelajaran kalian. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, saya minta tolong Aldi lagi ya untuk berdoa, memimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Saya akan memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini. Sebelum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup sekian dari berdoa dan selesai. Oke, baik, terima kasih. Dipelajari lagi ya materinya yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih.